Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para guru dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Siapa sajakah sosok guru-guru beliau? Dan bagaimana kisah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, hingga akhirnya menjadi ulama besar Kalimantan? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang masyhur dikenal dengan panggilan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai adalah seorang waliullah besar sekaligus ulama karismatik yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Di balik ketokohan dan kemasyhuran beliau, terdapat peran besar para guru dan ulama yang telah membimbing serta mendidik beliau sepanjang perjalanan keilmuannya. Berikut ini akan kami sampaikan profil beberapa sosok ulama yang tercatat pernah menjadi guru Abah Guru Sekumpul. Belajar kepada Guru Seman Mulia. Guru Haji Seman Mulia adalah sebutan yang sangat dikenal di masyarakat untuk Tuan Guru Muhammad Seman. Beliau diperkirakan dilahirkan sekitar tahun 1918 dan termasuk keturunan langsung dari Datuk Kalampayan. Adapun nasab beliau bersambung melalui garis Guru Seman Putra Haja Sofiat, binti Muhammad, bin Iyang, binti Muhammad Yusuf, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Khalifah Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, beliau juga dikenal dengan panggilan Guru Seman Bujang dan Guru Padang. Beliau merupakan saudara kandung dari ibu Abah Guru Sekumpul, yakni Hajah Masliyah, yang memiliki hubungan kasih sayang sangat erat. Dengan demikian, beliau adalah paman Abah Guru Sekumpul dari jalur ibu. Dalam menuntut ilmu agama, Guru Seman berguru kepada banyak ulama di Martapura. Di antara guru beliau yang paling utama adalah Tuan Guru Kashful Anwar, yang pada masa itu juga menjadi guru bagi Guru Tuha, Tuan Guru Abdul Qadir Hasan, Guru Bangil, Tuan Guru Syarwani Abdan, serta Guru Anang, Tuan Guru Anang Syaroni Arif. Ketika berada di Makkah, beliau memperdalam ilmu kepada para masyaikh di sana, khususnya kepada Syekh Saifullah Turki. Di tanah suci tersebut, beliau belajar bersama Mualim Syukur, Tuan Guru Abdul Syukur dari Teluk Tiram, Banjarmasin, dan Guru Mahfudz, Tuan Guru Mahfuz Amin dari Pemangkih Barabai. Bahkan, Abah Guru Sekumpul sendiri menyebut bahwa pamannya ini merupakan khalifah dari Syekh Saifullah Turki. Guru Bangil pernah menyebut Guru Seman sebagai ulama yang sangat dicintai oleh masyarakat Martapura. Sementara itu, Habib Ahmad Bafaki menggambarkan beliau sebagai sosok ulama yang pandai bersyukur, tidak mudah gelisah, serta tidak larut dalam kekecewaan terhadap urusan dunia. Adapun Guru Kubah, Tuan Guru Munawar, beliau menyampaikan bahwa Guru Seman dikenal sebagai ulama yang sangat disegani oleh para muridnya. Abah Guru Sekumpul sendiri menuturkan, bahwa pamannya ini adalah seorang alim yang menguasai berbagai cabang ilmu agama, namun memiliki sifat tawadu, dan enggan menampakkan keilmuannya. Kasih sayang beliau kepada Abah Guru Sekumpul begitu besar, layaknya kecintaan seorang ayah kepada anak kandungnya. Bahkan, melalui pandangan kasyaf, beliau diyakini telah mengetahui bahwa keponakannya kelak akan menjadi ulama besar. Karena itulah, beliau sangat serius dan teliti dalam memperhatikan pendidikan Abah Guru Sekumpul. Terkadang beliau menguji pemahaman keilmuan Abah Guru Sekumpul melalui tanya jawab secara langsung, atau mengarahkan beliau untuk mendalami satu bidang ilmu tertentu kepada ulama yang memang ahli di bidang tersebut. Demi kematangan dan pendalaman ilmu Abah Guru Sekumpul, Guru Seman bahkan pernah meminta kepada para guru di Pondok Pesantren Darussalam, agar tidak menaikkan kelas keponakannya itu. Padahal, nilai ujian Abah Guru Sekumpul saat itu seluruhnya memperoleh hasil jayyid jiddan, yakni sebuah nilai yang sangat baik. Ketika Abah Guru Sekumpul mulai membuka majelis di Kampung Keraton, Guru Seman bersama Guru Rasyad siap membela dan menghadapi siapapun yang berniat mengganggu atau menjahili beliau. Abah Guru Sekumpul juga menyampaikan bahwa pamannya ini adalah seorang ahli holwat. Hampir separuh usia hidupnya dijalani dengan puasa, di mana sahur dan berbukanya hanya dengan 6 buah pisang mahuli, 3 buah untuk sahur,
dan 3 buah untuk berbuka. Guru Haji Seman Mulia wafat pada hari Selasa, 25 Jumadil Akhir, dalam keadaan sedang melaksanakan salat subuh. Beliau menghembuskan napas terakhir saat sujud pada rakaat pertama. Sebelum wafat, beliau berwasiat agar dimakamkan di sekumpul, serta berpesan supaya harta yang beliau miliki dibagi, 1/3 untuk kepentingan agama, dan 2/3 untuk ahli waris serta peringatan arwah beliau. Berguru kepada ulama Kalimantan. Abah Guru Sekumpul tidak hanya menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di Martapura. Beliau juga melakukan rihlah ilmiah ke berbagai daerah di luar Martapura, khususnya ke wilayah hulu sungai. Beberapa daerah yang beliau datangi untuk belajar diantaranya Barabai, Rantau, dan Kandangan. Di Kampung Kopi, wilayah Barabai, Abah Guru Sekumpul berguru kepada Tuan Guru Abdurrahman Siddiq. Beliau dikenal sebagai ulama karismatik Barabai pada masanya. Dari beliau, Abah Guru Sekumpul mempelajari beragam cabang ilmu agama. Abah Guru Sekumpul juga pernah menyaksikan di kamar Tuan Guru Abdurrahman banyak tertulis lafaz Allah, sehingga beliau mengetahui bahwa Guru Abdurrahman Kampung Kopi adalah seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya dalam bidang tauhid. Sementara itu, di Kampung Gadung, Rantau, Abah Guru Sekumpul belajar kepada Tuan Guru Muhammad. Kepada beliau, Abah Guru Sekumpul secara khusus mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad. Tuan Guru Muhammad merupakan putra dari Syekh Salman Al-Farisi, bin Kodi Haji Mahmud, putra Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena pembahasan tentang Nur Muhammad tergolong ilmu yang sangat tinggi dan memerlukan bimbingan khusus, Abah Guru Sekumpul berkali-kali datang ke Rantau untuk mengaji langsung kepada Tuan Guru Muhammad. Adapun di Kandangan, Abah Guru Sekumpul menimba ilmu kepada Tuan Guru Muhammad Aini. Di tempat ini, beliau banyak memperdalam ilmu Al-Quran. Bacaan Abah Guru Sekumpul yang sangat baik menjadikannya salah satu murid yang dibanggakan oleh Guru Muhammad Aini. Bahkan, beliau pernah diajak menghadiri acara Maulid Barzanji di Kandangan. Dalam kesempatan tersebut, Abah Guru Sekumpul menyaksikan betapa besarnya semangat masyarakat Kandangan dalam membaca Maulid Barzanji, hingga tampak jelas urat leher mereka karena begitu bersungguh-sungguh. Belajar kepada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Guru Bangil adalah sebutan yang telah sangat dikenal luas oleh masyarakat. Nama ulama yang satu ini bisa dikatakan begitu fenomenal, terutama di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan dan Bangil, Jawa Timur. Selain masyhur karena keluasan dan kedalaman ilmunya, beliau juga dikenal sebagai ulama besar yang sangat tawadu, rendah hati, dan menjadi teladan hidup bagi umat. Oleh sebab itu, banyak orang datang kepada beliau dengan berbagai maksud, mulai dari bertanya persoalan agama, memohon doa, hingga sekadar ngalap berkah. Semasa hidupnya, tidak sedikit ulama yang berguru kepada beliau. Hal ini tentu karena keluasan ilmu dan kedalaman pemahaman agama yang dimilikinya. Pengaruh dan manfaat keilmuan beliau tidak hanya dirasakan di kampung kelahirannya, Martapura, dan wilayah Kalimantan Selatan, tetapi juga sangat besar di Bangil, Jawa Timur, tempat beliau menetap hingga akhir hayat. Dari sekian banyak murid beliau, salah satu yang kemudian dikenal sebagai waliullah besar adalah Asy-Syaikh Muhammad Zaini Abdul Goni, yang masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul Martapura. Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, atau yang lebih dikenal sebagai Guru Bangil, beliau dikenal memiliki kepribadian yang sangat sederhana. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengetahui keutamaan dan kedudukan beliau. Kesederhanaan inilah yang justru membuat Kiai karismatik Pasuruan, yakni Kiai Haji Abdul Hamid, sangat terkesan, hingga beliau pernah menyatakan keinginannya untuk bisa seperti Guru Bangil. Dalam keseharian hidupnya, Guru Bangil benar-benar tampil apa adanya. Cara berpakaian beliau seperti orang haji kebanyakan pada zamannya. Karena itu, ketika beliau menetap di Bangil, tidak banyak orang yang menyangka bahwa beliau adalah seorang ulama besar dengan kedalaman ilmu yang luar biasa. Bahkan, menurut penuturan Abah Guru Sekumpul, Guru Bangil menjalani hidup dengan sangat bersahaja. Beliau tidak memiliki lemari pakaian khusus maupun ranjang di kamar. Pakaian beliau hanya disimpan seadanya di antara lemari kitab-kitabnya. Guru Bangil adalah sosok ulama yang memilih jalan humul, yakni menyembunyikan diri dari keramaian dan ketenaran. Beliau tidak menyukai popularitas dan sama sekali tidak mengharapkannya. Sikap inilah yang membuat Kiai Hamid Pasuruan begitu kagum, hingga beliau pernah berkata,
Saya ingin seperti Kiai Syarwani. Beliau alim tetapi mastur, tersembunyi, dan tidak masyhur. Kalau saya sudah terlanjur masyhur, sehingga sering kerepotan melayani banyak tamu. Menjadi orang terkenal itu tidak mudah, bebannya berat. Kalau Kiai Syarwani, hidupnya lebih tenang karena tidak banyak didatangi orang. Hubungan antara Kiai Hamid Pasuruan dan Guru Bangil pun terbilang sangat erat dan istimewa. Kiai Hamid, sebagai ulama karismatik, sering menjadi tujuan banyak orang untuk bertamu dan berdiskusi. Karena itu, tidak jarang orang mengalami kesulitan ketika ingin bertemu dengan beliau. Menariknya, berdasarkan pengalaman banyak orang, mereka yang ingin bertemu Kiai Hamid akan dimudahkan jalannya apabila sebelumnya bertamu terlebih dahulu kepada Guru Bangil. Bahkan, seringkali mereka yang datang melalui Guru Bangil justru mendapatkan perlakuan istimewa ketika bertamu ke rumah Kiai Hamid, seperti disambut langsung dan dibukakan pintu oleh beliau sendiri. Entah ada ikatan batin atau rahasia rohani apa di antara keduanya, sehingga orang-orang yang datang kepada Kiai Syarwani dapat dengan mudah dikenali oleh Kiai Hamid. Padahal, pada masa itu belum ada sarana komunikasi seperti telepon untuk memberitahukan kedatangan tamu. Kiai Haji Syarwani Abdan dilahirkan di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan. Tidak terdapat catatan pasti mengenai tanggal kelahiran beliau. Namun, dari beberapa sumber disebutkan bahwa beliau lahir sekitar tahun 1334 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1915 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Sayyidi Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Syarwani Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Yusuf, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Saleh Siam, bin Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Tahir, bin Sayyidi Asy-Syaikh Syamsuddin, bin Saidah, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu Guru Bangil bernama Hajah Mulik. Beliau memiliki 7 saudara kandung, yaitu Ali, Intan, Mutiara, Abdur Razak, Husaini, Acil, dan Haji Ahmad Ayub. Selain itu, beliau juga memiliki saudara seayah, di antaranya Abdul Manan, dan Haji Muhammad Hasan. Jika ditelusuri dari silsilahnya, Guru Bangil masih merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dan waliullah agung dari Tanah Banjar. Beliau tercatat sebagai dzurriyyah ke-8 dari Syekh Arsyad Al-Banjari melalui jalur istri kedua beliau, Tuan Bidur. Saidah, yang merupakan leluhur Guru Bangil, adalah putri Syekh Arsyad Al-Banjari dari Tuan Bidur. Dari pernikahan tersebut, Syekh Arsyad dikaruniai beberapa putra, di antaranya Saidah, Syekh Abu Suud, Syekh Abu Nuaim, dan Sayyidi Asy-Syaikh Khalifah Syahabuddin. Sejak kecil, Syekh Syarwani Abdan telah mendapatkan pendidikan agama yang ketat dari kedua orang tuanya yang juga merupakan ulama besar. Lingkungan religius serta pendidikan agama yang kuat membentuk kepribadian beliau menjadi sosok yang disiplin dan istiqomah dalam kehidupan Islami. Dalam catatan Haji Abu Daudi, dalam kitab Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Guru Besar, disebutkan bahwa sejak usia dini Syekh Syarwani dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi, khususnya dalam ilmu-ilmu keagamaan. Selain rajin dan tekun, beliau juga menjadi murid kesayangan para gurunya. Para guru sangat mencintai beliau dan menaruh harapan besar agar kelak beliau menjadi ulama besar. Pendidikan Syekh Syarwani bermula dari bimbingan ayahanda tercinta, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Selain itu, beliau juga belajar kepada para ulama besar yang hidup pada masa itu, di antaranya Sayyidi Asy-Syaikh Ismail Hatib dalam Pagar Martapura, Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail, Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Toha, Sayyidi Asy-Syaikh Tuan Guru Muhtar Hatib, yang menurut cerita, beliau belajar kepada Guru Muhtar sambil mengayuh jukung atau perahu kecil. Tidak hanya menimba ilmu di Martapura, pada masa mudanya Syekh Syarwani kemudian hijrah ke Bangil, Jawa Timur. Di kota inilah beliau berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Sayyidi Asy-Syaikh Kiai Haji Muhdlor, Syekh Abu Hasan, Syekh Bajuri, dan Syekh Ahmad Jufri. Selanjutnya, pada usia sekitar 16 tahun, Syekh Syarwani melanjutkan perjalanan thalabul ilminya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau berangkat bersama sepupunya, Sayyidi Asy-Syaikh Anang Syaroni Arif. Selama di Makkah, beliau berada di bawah pengawasan pamannya, Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail, yang juga merupakan guru tercinta beliau dan saat itu bermukim di Tanah Suci. Di Makkah, Syekh Syarwani berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya adalah Sayyidi Asy-Syaikh Umar Hamdan,
Dari beliau Syekh Syarwani memperdalam ilmu tasawuf serta menerima ijazah tarekat Naqsyabandiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi, dari beliau Syekh Syarwani memperdalam tasawuf, bahkan menjadi murid kesayangan serta dipercaya sebagai khalifah untuk wilayah Tanah Jawa. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari, dari beliau Syekh Syarwani menerima ijazah tarekat Samaniyah. Maulana Al-Habib Alwi Al-Maliki, ayah dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arobi. Sayyidi Asy-Syaikh Hasan Al-Masyad, yang dikenal sebagai maha guru para tuan guru di dunia. Sayyidi Asy-Syaikh Bakri Syato. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Abdullah Bukhari. Sayyidi Asy-Syaikh Saifullah Andagistani. Sayyidi Asy-Syaikh Syafi'i bin Soleh Al-Qadiri, dari beliau Syekh Syarwani menerima ijazah tarekat Idrisiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Sulaiman Ambon. Sayyidi Syekh Ahyad Bogori. Dan masih banyak lagi ulama besar lainnya yang menjadi guru beliau selama bermukim di Tanah Suci. Berangkat dari jejak para guru yang membimbingnya selama masa pencarian ilmu, maka sangat wajar apabila Syekh Syarwani kelak tumbuh menjadi pribadi yang tawadu, waro, hafiz Al-Quran, alim, serta mampu memadukan syariat, thariqah, dan hakikat dalam satu kesatuan hidup yang utuh. Selama bermukim di Makkah, Syekh Syarwani dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketekunan beliau bahkan sering digambarkan dengan ungkapan, siang hari bercermin pada kitab, dan malam hari bertopang pada pensil, sebagai simbol kesungguhan tanpa henti dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila dalam waktu yang relatif singkat, beliau tumbuh menjadi ulama besar yang dikenal luas oleh masyarakat Makkah dan sekitarnya. Beliau bersama saudara sepupunya, Sayyidi Asy-Syaikh Hanang Syaroni, mendapat julukan dua mutiara dari Banjar. Keduanya memang sejak awal berangkat bersama ke Tanah Suci untuk menimba ilmu. Kedalaman ilmu dan keluasan wawasan keduanya, membuat mereka dipercaya mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram, di bawah bimbingan guru spiritual mereka, Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi. Pada tahun 1941, Syekh Syarwani Abdan, atau yang dikenal sebagai Guru Bangil, beliau kembali ke kampung Melayu Ilir, Martapura. Sekembalinya ke tanah kelahiran, beliau memulai aktivitas dakwah dengan membuka pengajian bagi masyarakat setempat. Namun pada tahun 1946, beliau kemudian hijrah ke Bangil, Jawa Timur, menyusul keluarga yang telah lebih dahulu menetap di sana. Di kota inilah beliau menikah dan dikaruniai beberapa orang anak. Di wilayah Bangil inilah Kiai Haji Syarwani Abdan membuka pengajian untuk masyarakat luas, setelah memperoleh restu dari ulama sepuh Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid. Selanjutnya, pada tahun 1970, beliau mendirikan Pondok Pesantren Datu Kalampayan. Melalui lembaga inilah, beliau mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam melalui jalur pendidikan. Tanpa mengenal lelah, siang dan malam beliau berjuang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Dari perjuangan tersebut, lahirlah banyak santri yang kelak menjadi ulama besar dan penerus dakwah, membimbing umat serta menuntun masyarakat menuju jalan Allah. Di antara murid-murid beliau yang menonjol adalah Al-Kutub Tuan Guru Zaini Abdul Goni atau Abah Guru Sekumpul Martapura, yang dikenal luas dengan Majelis Besar Majelis Taklim Ar-Raudhah Sekumpul. Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Soleh Tunggul Irang Seberang Martapura, yang juga merupakan menantu beliau. Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, pengasuh Majelis Taklim Sabilal Anwar Al-Mubarok Martapura. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan. Kiai Haji Ahmad Bakri atau Tuan Guru Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, Guru Ayan Rantau. Kiai Haji Muhammad Safwan Zahri, pengasuh Pondok Pesantren Sabliut Taqwa Handil 6 Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kiai Haji Abror Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kiai Haji Syafi'i Lukman dari Tulungagung, Jawa Timur. Guru Danau atau Kiai Haji Asmuni, pengasuh Pondok Pesantren Darul Aman Danau Panggang Amuntai. Guru Masdar Balikpapan, salah seorang murid beliau yang mewarisi dengan baik ilmu bela diri yang diajarkan. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk jihad di jalan Allah melalui pendidikan, akhirnya pada malam Selasa pukul 8,
atau bertepatan dengan tanggal 11 September 1989 Masehi atau 12 Syafar 1410 Hijriah, Kiai Haji Syarwani Abdan atau Guru Bangil menghembuskan napas terakhirnya dalam usia sekitar 74 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habaib bermarga Al-Haddad, berdekatan dengan makam Habib Muhammad bin Jakfar Al-Haddad di Daur, Bangil, Jawa Timur, tidak jauh dari pondok pesantren Datu Kalampayan. Setiap tahun, saat haul beliau, makam Guru Bangil selalu dipadati peziarah, khususnya ribuan masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan, mulai dari masyarakat umum hingga para pejabat daerah seperti bupati dan gubernur yang turut hadir mendoakan beliau. Sebagai seorang waliullah, beliau juga dianugerahi berbagai karamah. Berikut ini salah satu kisah karamah Kiai Haji Syarwani Abdan. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar suatu ketika mengungkapkan kegelisahannya terhadap kemasyhuran yang beliau miliki. Beliau pernah berkata bahwa dirinya sangat ingin seperti Kiai Syarwani Abdan, seorang alim yang hidup dalam keadaan mastur dan tidak dikenal luas. Menurut beliau, menjadi orang masyhur bukanlah perkara ringan, karena bebannya sangat berat, sementara Kiai Syarwani hidup tenang tanpa banyak didatangi orang. Pada kesempatan lain, Mas Muhammad Baihaqi, putra Haji Muhdor Maksum dari Ampel Surabaya, menceritakan pengalaman ayahnya yang menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah antara Kiai Hamid dan Kiai Syarwani, sekaligus sebagai juru potret yang mengabadikan momen dua wali besar tersebut. Dikisahkan bahwa setiap haul Kanjeng Sunan Ampel di bulan Syaban, Guru Syarwani biasanya berziarah pada pagi hari sebelum puncak acara. Sementara Kiai Abdul Hamid datang menjelang waktu sholat asar. Namun karena kemasyhuran beliau, Kiai Hamid justru kesulitan menghadiri haul tersebut akibat banyaknya orang yang berebut bersalaman. Akhirnya beliau memilih pulang tanpa sempat mengikuti acara utama. Dalam perjalanan pulang, Kiai Hamid bertemu Haji Hasan, adik Haji Muhdor, yang memberitahukan bahwa Guru Syarwani berada di rumah kakaknya. Maka Kiai Hamid pun meminta diantarkan ke sana, hingga terjadilah pertemuan dua wali besar tersebut di rumah Haji Muhdor. Dalam pertemuan itu, terjadi berbagai peristiwa penuh makna, saling menukar surban, saling meminum bekas minuman, hingga kisah kamera yang sempat macet dan kembali berfungsi setelah dipegang Kiai Hamid. Foto-foto dari peristiwa tersebut kemudian menjadi kenangan bersejarah bagi para pecinta kedua wali tersebut. Saat hendak pamit, Kiai Hamid menyebut Guru Syarwani sebagai wali yang sesungguhnya, sementara Guru Syarwani pun merendah dengan meminta doa kepada Kiai Hamid. Akhirnya, keduanya berdoa bergantian, dan Kiai Hamid keluar melalui pintu belakang rumah untuk menghindari kerumunan jamaah yang menunggu di depan. Kiai Hamid kemudian mengibaratkan Guru Syarwani seperti rumah yang pagarnya terbuka lebar, makamnya tinggi, namun selalu siap menerima tamu tanpa mencari kemasyhuran. Puluhan tahun kemudian, ikatan batin kedua wali tersebut berlanjut dalam bentuk ikatan keluarga, ketika cucu Kiai Hamid menikahi cucu Guru Syarwani. Demikianlah sekelumit kisah kehidupan, perjuangan, dan karamah Kiai Haji Syarwani Abdan atau Guru Bangil, seorang wali Allah yang hidup dalam kesederhanaan namun memberi cahaya besar bagi umat. Belajar kepada Kiai Haji Muhammad Falak. Dalam sebuah kitab berjudul Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Haji Besar, disebutkan bahwa Abah Guru Sekumpul telah memperoleh sanad berbagai cabang ilmu dan tarekat dari banyak guru. Salah satu guru tersebut adalah Kiai Haji Falak Bogor. Bahkan diuraikan pula bahwa Kiai Haji Falak Bogor merupakan guru khusus, sekaligus guru pertama Abah Guru Sekumpul secara rohani. Adapun guru rohani pertama Abah Guru Sekumpul adalah Al-Alimul Alama Ali Junaidi Berau bin Al-Alimul Fadil Kadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Alama Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad, serta Al-Alimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Oleh Al-Alimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abdan, sanad tersebut kemudian diserahkan kepada Kiai Falak Bogor. Selanjutnya, Kiai Falak menyerahkannya kepada Al-Alimul Alama Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Dari beliau, sanad itu bersambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hingga akhirnya kepemimpinan rohani tersebut langsung berada di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Kiai Haji Falak Bogor itu? Semasa hidupnya, Kiai Haji Falak Bogor, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Falak, terkenal sebagai seorang ulama yang sangat dermawan. Banyak orang datang meminta bantuan kepada beliau, dan hampir tidak pernah ada yang pulang tanpa mendapatkan pertolongan. Abah Falak juga dikenal sebagai ulama besar yang karismatik,
memiliki kedalaman ilmu yang luas, serta pengaruh yang besar di tengah masyarakat. Keilmuannya tidak hanya terbatas pada zikir dan tarekat, tetapi juga meliputi ilmu kasyaf dan ilmu falak. Karena kepiawaiannya dalam dua cabang ilmu tersebut, Syekh Said Afandi Turki di Makkah menganugerahkan gelar falak kepada beliau, sebuah gelar yang kemudian melekat dan dikenal luas hingga akhir hayatnya. Abah Falak dilahirkan di Pandeglang, Banten, pada tahun 1842 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1258 Hijriah. Nama asli beliau adalah Tubagus Muhammad. Ayahnya bernama Kiai Haji Tubagus Abbas, seorang ulama besar Banten sekaligus pendiri pondok pesantren Tabi. Sementara itu, ibunda Abah Falak bernama Ratu Quraisin. Berdasarkan garis keturunan ayahnya, Abah Falak berasal dari keluarga besar Kesultanan Banten. Oleh sebab itu, gelar kebangsawanan Banten, Tubagus, disematkan di depan namanya, sebagaimana juga pada nama ayah beliau. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, Abah Falak masih memiliki garis keturunan dengan salah satu tokoh Wali Songo, yakni Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sejak usia dini, Abah Falak dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai ilmu dan tekun dalam belajar. Pendidikan agama beliau dimulai langsung dari ayahnya, terutama dalam bidang baca tulis Al-Quran dan akidah Islam. Seiring bertambahnya usia, pelajaran agama yang beliau terima pun semakin luas, termasuk ilmu tarekat. Pada masa mudanya, Abah Falak sempat mengembara selama kurang lebih 15 tahun untuk menuntut ilmu kepada para ulama besar di wilayah Banten dan Cirebon. Pada tahun 1857, saat berusia sekitar 15 tahun, Abah Falak diberangkatkan oleh ayahnya ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Di Tanah Suci, beliau berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dari whom beliau menerima sanad ilmu hadis. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama besar Nusantara yang bermukim dan mengajar di Makkah, sehingga banyak ulama Indonesia pada masa itu pernah belajar kepada beliau. Di antara murid Syekh Nawawi Al-Bantani terdapat pula Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri Riau, yang merupakan cicit generasi keempat atau kelima dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan demikian, Syekh Abdurrahman Siddiq tercatat sebagai sesama murid atau seguru dengan Abah Falak. Adapun sanad ilmu kasyaf dan falak diterima Abah Falak dari Syekh Said Afandi. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Karim dan beberapa ulama besar lainnya di Jazirah Arab. Selama bermukim di Makkah, Abah Falak tinggal bersama Syekh Abdul Karim, dari siapa beliau memperoleh pendalaman ilmu tarekat dan tasawuf. Bahkan, oleh Syekh Abdul Karim, seorang wali agung dan ulama besar asal Banten yang menetap di Makkah, Abah Falak dibayat dan diberi amanah sebagai mursid atau guru besar dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah menetap dan menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 21 tahun, Abah Falak kembali ke tanah air pada tahun 1878. Sebelum mendirikan pondok pesantren Al-Falak Pagentongan, beliau sempat tinggal beberapa waktu di Pandeglang, Banten, serta dipercaya memimpin pesantren peninggalan ayahnya. Setelah menikah dengan Hajah Fatimah, putri Kiai Haji Romli dari Pagentongan, Abah Falak kemudian menetap di Pagentongan. Di tempat inilah beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren Al-Falak pada tahun 1901. Setelah mengabdikan hidupnya untuk dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, Abah Falak wafat pada tahun 1972 dalam usia sekitar 130 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman pondok pesantren Al-Falak, tidak jauh dari Masjid Al-Falak, Desa Pagentongan, Bogor Barat. Menurut riwayat, beliau wafat karena sakit ringan. Saat wafatnya, banyak ulama dan habaib dari berbagai daerah datang bertakziah, mensolatkan, serta mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Pengabdian Abah Falak sebagai pendidik telah melahirkan banyak murid yang kemudian tumbuh menjadi ulama dan penerus perjuangan beliau. Para murid tersebut mendirikan majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, serta berbagai lembaga pendidikan Islam. Murid-murid Abah Falak tidak hanya tersebar di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai wilayah Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Ketinggian ilmu, kelembutan tutur kata, dan keluhuran akhlak Abah Falak menjadikan beliau sosok yang dikagumi banyak kalangan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila banyak tuan guru dan ulama menimba ilmu kepada beliau, termasuk Abah Guru Sekumpul dari Martapura. Belajar kepada Syekh Muhammad Amin Qutbi.
Ketika menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul juga berkesempatan menimba ilmu kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Proses belajar tersebut dilakukan di sela-sela pelaksanaan ibadah haji, tepatnya pada waktu-waktu luang beliau. Menariknya, pengajian bersama Sayyid Muhammad Amin Qutbi seringkali berlangsung di dalam mobil, sambil berkeliling kota Makkah. Salah satu pendidikan yang sangat membekas dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi kepada Abah Guru Sekumpul adalah ajaran untuk bersedekah setiap hari. Sayyid Amin Qutbi kerap singgah ke pasar-pasar di Makkah yang banyak didatangi para pengemis. Di tempat-tempat itulah beliau membagikan uang sebagai bentuk sedekah. Bahkan, pada beberapa kesempatan, Abah Guru Sekumpul sendiri diminta oleh Sayyid Amin Qutbi untuk membagikan uang tersebut kepada para pengemis. Inilah bentuk pendidikan langsung yang diajarkan kepada Abah Guru Sekumpul, yakni pendidikan melalui praktik nyata bersedekah. Sebab, salah satu ciri khas para aulia Allah adalah sifat dermawan, lembut, dan jauh dari sifat pemarah. Kasih sayang Sayyid Muhammad Amin Qutbi kepada Abah Guru Sekumpul begitu besar. Beliau bahkan pernah meminta agar Abah Guru Sekumpul menetap di Makkah. Di sisi lain, Abah Guru Sekumpul pun sangat mencintai gurunya tersebut dan dalam hatinya juga ingin tinggal di Tanah Suci. Namun, menjelang akhir masa tinggalnya di Makkah, Abah Guru Sekumpul mendapatkan isyarat agar kembali ke Indonesia. Akhirnya, beliau pun pulang ke tanah air dan mengurungkan niat untuk menetap di Makkah. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai, lahir pada masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1942 Masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul juga tercatat sebagai keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kelahiran ulama besar ini sempat diselimuti rasa cemas dari pihak keluarga. Saat dilahirkan, bayi tersebut tidak menangis sebagaimana bayi pada umumnya. Matanya terpejam, tubuhnya lemas, dan seolah-olah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sehingga membuat keluarga sangat khawatir. Bayi yang lahir pada Selasa malam, 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi itu, kemudian segera dibawa ke kediaman Tuan Guru Haji Abdurrahman yang berada tidak jauh dari rumah tempat kelahirannya. Di rumah Guru Adu, sapaan akrab Tuan Guru Haji Abdurrahman, bayi tersebut langsung didoakan oleh sang ulama. Keajaiban pun terjadi, bayi itu mulai bernapas dan tak lama kemudian terdengar tangisnya. Setelah itu, Guru Adu menyerahkan kembali bayi tersebut kepada keluarganya agar dibawa kepada sang ibu untuk disusui. Namun, bayi itu kembali menangis dan menolak untuk menyusu. Tidak ada pilihan lain, bayi tersebut kembali dibawa menghadap Guru Adu. Pada saat itu, Guru Adu melakukan hal yang tampak ganjil, yakni menjulurkan lidahnya kepada sang bayi. Dengan izin Allah, bayi tersebut langsung berhenti menangis dan mengisap lidah Guru Adu dengan lahap. Peristiwa ini berulang setiap kali bayi itu kembali menangis. Ketika bayi tersebut berusia 2 minggu, sang ayah, Abdul Ghani, merasa sudah cukup menginap di rumah keluarganya di Desa Tunggul Irang, Martapura. Beliau pun berniat kembali ke kediamannya di Desa Keraton, Martapura, yang jaraknya sekitar 1 km dari desa tersebut. Niat tersebut disampaikan kepada keluarga di Tunggul Irang, sekaligus memohon doa dan nasihat kepada Guru Adu. Hal ini mengingat kondisi saat itu sangat genting, karena tentara Jepang memberlakukan jam malam. Siapapun yang terlihat berkeliaran pada malam hari bisa langsung ditembak. Keajaiban kembali terjadi. Rombongan keluarga yang berangkat dengan iringan doa Guru Adu tidak terlihat oleh tentara Jepang, meskipun mereka menggunakan sebuah mobil untuk kembali ke rumah. Sekilas tentang sosok Tuan Guru Haji Abdurrahman, beliau dikenal sebagai ulama karismatik pada masanya. Keberadaan beliau di Desa Tunggul Irang seolah menjadi pelindung dari berbagai ancaman penjajahan. Setiap kali tentara Jepang hendak memasuki desa tersebut, selalu ada kejadian yang menghalangi langkah mereka. Bahkan, pernah diceritakan kapal milik tentara Jepang tenggelam di sungai. Faktor keselamatan inilah yang tampaknya menjadi pertimbangan utama Abdul Ghani dalam memilih Desa Tunggul Irang sebagai tempat kelahiran putranya, selain kondisi ekonomi keluarga yang saat itu belum stabil. Pada awalnya, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani diberi nama Ahmad Kusyairi. Namun, karena adanya sebuah isyarat,
Nama tersebut kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini. Sebagaimana dikutip dalam buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul, perubahan nama itu bermula dari sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, Abah Guru Sekumpul bertemu dengan dua pemuda tampan yang mengaku sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali Karomallahu Wajah. Dalam pertemuan itu, terjadi perbincangan antara Abah Guru Sekumpul dengan keduanya. Di akhir percakapan, mereka menganugerahkan gelar Zainal Abidin kepada Abah Guru Sekumpul. Zainal Abidin, yang berarti perhiasan para ahli ibadah, merupakan gelar agung yang sebelumnya dikenal sebagai gelar Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tidak hanya memberikan gelar, kedua sosok tersebut juga memakaikan jubah dan selendang, atau libas sufiyah, kepada Abah Guru Sekumpul. Mimpi tersebut kemudian diceritakan Abah Guru Sekumpul kepada ayahnya, Abdul Ghani. Sang ayah yang memahami isyarat tersebut akhirnya mengganti nama Ahmad Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Sebelum perubahan nama itu terjadi, ada peristiwa unik sebagaimana diceritakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Pada suatu pagi, seorang ulama sepuh Martapura, yakni Tuan Guru Marzuki, datang menjenguk Abah Guru Sekumpul ke kediamannya. Abah Guru Sekumpul menyambut kedatangan Tuan Guru Marzuki dengan penuh adab, mencium beliau dari ujung rambut hingga ujung kaki sebagai bentuk tabarruk kepada ulama yang hidupnya dipenuhi ilmu dan ibadah. Tuan Guru Marzuki kemudian bertanya, "Bukankah namamu sekarang Zainal Abidin?" Mendengar pertanyaan tersebut, Abah Guru Sekumpul hanya tersenyum. Sebab, mimpi yang sangat bersifat pribadi itu ternyata telah diketahui oleh Tuan Guru Marzuki. Masih menurut penuturan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Tuan Guru Marzuki dikenal sebagai sosok ulama yang tidak tercatat pernah menunaikan ibadah haji. Namun demikian, beliau sering terlihat berada di tengah-tengah jamaah haji di Tanah Suci. Beliau adalah seorang ulama waro, murid dari Hadratus Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, dan dikenal lebih dahulu alim dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Belajar langsung kepada keluarga. Sejak kelahirannya, perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal luas sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau tidak pernah terlepas dari sentuhan dan peran para waliullah pada masanya. Jika sebelumnya diceritakan keterlibatan Tuan Guru Haji Abdur Rahman, maka pada bagian ini mengisahkan sosok seorang perempuan mulia yang sejak kecil mengasuh dan mendidik beliau. Perempuan tersebut dikenal sebagai seorang wali majzub, dan tidak lain adalah nenek kandung Abah Guru Sekumpul sendiri, bernama Salbiah. Sosok nenek inilah yang menanamkan dasar-dasar tauhid ke dalam jiwa Abah Guru Sekumpul sejak usia dini, melalui lantunan doa dan senandung saat menidurkan beliau. Ya Nafsiyah, Salbiah, Ma'ani, Manawiyah, Mafi Kolbi Gaurulol, demikian lantunan nenek Salbiah ketika meninabobokan cucunya, sebagaimana dikisahkan sendiri oleh Abah Guru Sekumpul ketika mengenang sosok sang nenek tercinta. Diketahui bahwa istilah Nafsiyah, Salbiah, Ma'ani, dan Manawiyah, semua itu merupakan sifat-sifat Allah, sementara ungkapan Mafi Kolbi Gaurulol, bermakna tiada sesuatu pun di dalam hati selain Allah semata. Menurut penuturan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, nenek Salbiah adalah seorang wali yang tergolong majzub. Aku pernah bertemu langsung dengan beliau. Rumahnya berada di Desa Karangan Putih, tidak jauh dari rumahku, tutur Abah Guru Banjar Indah, yakni Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Setiap kali dimintai doa, nenek Salbiah selalu melafalkan doa yang sama. Doa tersebut berbunyi, Allahumma robbal hirri wal haram, warobbal masyaril haram, warobbal rukni wal makom. Ablikli Sayyidina Muhammadin minas salam. Kebiasaan ini menimbulkan rasa penasaran bagi orang-orang yang sering meminta doa kepadanya. Kenapa setiap dimintai doa, pian selalu membaca doa itu? Tanya seseorang yang suatu ketika memberanikan diri bertanya kepada nenek Salbiah. Dengan polos beliau menjawab, apabila aku membaca doa itu, Rasulullah akan hadir. Menurut Abah Guru Sekumpul, nenek Salbiah merupakan keturunan Pangeran Abdur Rahim, yang masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dengan Sunan Giri, salah seorang wali Songo. Diketahui pula bahwa Pangeran Abdur Rahim memiliki saudari seorang wali perempuan yang penuh karamah bernama Fatimah Kanzul Arsi. Dari sosok inilah kemudian muncul penamaan sebuah wilayah di Martapura yang dikenal dengan Kampung Keramat. Selain Fatimah Kanzul Arsi, saudara Pangeran Abdur Rahim lainnya adalah Pembakal Musa, yang keturunannya banyak tersebar di wilayah Kelua, Kabupaten Tabalong.
Adapun saudara lainnya hanya disebut oleh Abah Guru sebagai Datuk Orang Karangintan dan Pengaron, yang menurunkan generasi di dua daerah tersebut. Dua mutiara dari Tanah Banjar adalah sebutan bagi dua ulama besar asal Kalimantan Selatan yang pernah mengajar di Masjidil Haram, Makkah. Keduanya merupakan guru istimewa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul. Dua tokoh tersebut adalah Syekh Muhammad Syaroni bin Arif Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Guru Anang Syaroni, serta Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan Al-Banjari yang masyhur dengan sebutan Guru Bangil. Dalam salah satu majelis Ar-Raudah tahun 2002, Abah Guru Sekumpul menuturkan bahwa beliau pernah belajar kepada Guru Anang Syaroni selama kurang lebih 4 tahun. Hampir setiap hari beliau mengaji kepada ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir dan hadis tersebut. Bahkan, dalam satu hari, Abah Guru bisa mengaji lebih dari 1 kali. Di mana ada Guru Anang, di situ membaca kitab, ujar Abah Guru Sekumpul. Cara mengaji dengan Guru Anang Syaroni terbilang unik. Abah Guru membaca kitab, sementara Guru Anang hanya mendengarkan sambil sesekali memberikan penjelasan, bahkan terkadang sembari menikmati pemandangan sekitar. Tidak jarang, Abah Guru membaca kitab sambil memijat Guru Anang. Suatu ketika, Abah Guru Sekumpul melihat Guru Anang tertidur pulas. Karena merasa masih muda, beliau berniat mempercepat bacaan dengan meloncati beberapa halaman. Namun, baru sedikit mengangkat lembaran kitab, beliau langsung ditegur oleh Guru Anang. Guru Anang tidur, tetapi tetap mengetahui niat saya meloncati bacaan, tutur Abah Guru Sekumpul. Mengaji kepada Guru Anang harus diselesaikan dari halaman pertama hingga terakhir. Sebab, hatta membaca kitab di hadapan beliau diyakini mendatangkan keberkahan dari pengarang kitab tersebut. Guru Anang Syaroni juga memberikan perhatian khusus kepada Abah Guru Sekumpul. Awalnya, Abah Guru berjalan kaki dari desa Keraton menuju Kampung Melayu untuk mengaji. Karena jaraknya cukup jauh, akhirnya Guru Anang membelikan beliau sebuah sepeda. Ketika beranjak dewasa, Abah Guru Sekumpul melanjutkan pengajiannya kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Masa belajar beliau dengan Guru Bangil berlangsung sekitar 2 bulan saja. Meski singkat, dalam rentang waktu tersebut Guru Bangil telah mencurahkan banyak ilmu kepada Abah Guru Sekumpul. Pengalaman mengaji dengan Guru Bangil sering diceritakan Abah Guru di berbagai majelis. Metodenya hampir serupa dengan saat beliau mengaji kepada Guru Anang. Jika sebelumnya memijat dengan tangan, maka kepada Guru Bangil beliau diminta memijat dengan kaki. Kalau dipijat pakai tangan, beliau tidak merasa. Guru Bangil minta diinjak saat posisi tiarap, tutur Abah Guru Sekumpul. Saat mengaji, Abah Guru memegang kitab dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar ke dinding. Kedua kakinya berada di atas tubuh Guru Bangil yang sedang tengkurap. Bahkan, Abah Guru tetap melanjutkan bacaan meskipun Guru Bangil telah tertidur. Dari dua ulama besar yang juga dikenal sebagai mursyid berbagai tarekat tersebut, Abah Guru Sekumpul memperoleh limpahan ilmu dan keberkahan. Seakan-akan sinar, dua mutiara, itu berpadu dalam diri Abah Guru Sekumpul, memancarkan karisma yang memikat banyak hati. Salah satu bukti nyatanya adalah haul Abah Guru Sekumpul yang selalu dihadiri jutaan jamaah, bahkan dari berbagai negara. Masa kecil Abah Guru Sekumpul sendiri tergolong penuh keprihatinan. Namun, kemiskinan justru menempa kepribadian beliau hingga tumbuh menjadi sosok besar di kemudian hari. Dalam buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul disebutkan bahwa rumah keluarga beliau di desa Keraton sudah tua dan lapuk. Atapnya banyak bocor, sehingga saat hujan turun, keluarga beliau harus berpindah ke bagian rumah yang lebih terlindung. Ayah beliau, Al-Arif Billah Abdul Ghani, bekerja sebagai buruh penggosok intan dengan penghasilan yang sangat minim. Penghasilan tersebut bahkan tidak mencukupi kebutuhan harian. Selama sekitar 14 tahun, keluarga Abah Guru hanya makan sayur berkuah dari batang pisang. Sejak kecil, Abah Guru Sekumpul ikut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh penggosok intan. Beliau juga pernah menjajakan nasi bungkus buatan sang ibu, Hajah Masliyah. Dari hasil penjualan itu, 1 bungkus nasi harus dibagi untuk 4 orang, ayah, ibu, Abah Guru, dan adiknya, Siti Rohmah. Kondisi makan 1 bungkus nasi untuk berempat ini berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga Abah Guru menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sang ayah selalu menasihati agar tidak mengeluh,
tidak menampakkan kesusahan kepada orang lain, dan tidak berutang. Ketika anak ketiga mereka, Ahmad Ghazali, lahir, sang ayah sempat merantau ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga beliau kembali ke kampung halaman dan bekerja lagi sebagai buruh penggosok intan. Sepulangnya ke rumah, sang ayah justru dihadapkan pada musibah wafatnya Ahmad Ghazali, anak bungsu mereka. Keadaan sulit masih berlanjut saat Abah Guru memasuki usia sekolah. Tidak jarang beliau menjadi bahan ejekan dan perlakuan kurang menyenangkan dari teman-temannya. Terlebih lagi, Abah Guru hanya memiliki satu set pakaian yang dipakai setiap hari. Kondisi ini menimbulkan bau yang kurang sedap, hingga sebagian orang menutup hidung saat berpapasan dengan beliau. Memang bau? Mau bagaimana lagi? Ujar Abah Guru sekumpul ketika mengenang masa kecilnya di salah satu majelis. Selain pakaian yang terbatas, Abah Guru juga mengenakan sandal kayu, yang kembali membuat beliau menjadi bahan olok-olokan. Assalamualaikum ya waliullah, demikian ejekan teman-temannya kala itu, yang ternyata kelak berubah menjadi doa yang mustajab. Al-Arif Billah Abdul Ghani, ayahanda Syekh Muhammad Zaini, dikenal sebagai sosok orang tua yang sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Dari didikan beliau inilah, Abah Guru sekumpul tumbuh menjadi pribadi yang luhur akhlaknya dan kokoh adabnya. Sikap kehati-hatian Al-Arif Billah Abdul Ghani berlandaskan pada pemahaman tauhid yang sangat mendalam. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul. Dikisahkan, suatu hari keluarga Abah Guru kedatangan tamu dari kerabat mereka yang berasal dari Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu kondisi ekonomi keluarga sedang berada dalam kesulitan yang sangat berat. Untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun terasa sulit, terlebih Abah Guru masih berusia belia. Meski demikian, Abah Guru merasa tidak enak hati apabila tamu datang tanpa dijamu, walaupun hanya dengan segelas kopi. Karena tidak memiliki apa-apa, akhirnya beliau meminjam kopi dari tetangga sebelah rumah untuk menjamu tamu tersebut. Tak lama berselang, tamu pun berpamitan pulang. Sepulang bekerja, sang ayah masuk rumah dan mendapati adanya gelas kopi, sesuatu yang jarang sekali ada di rumah mereka. Hal itu pun membuat beliau terkejut dan bertanya tentang asal-usul kopi tersebut. Siapa yang bertamu, dan dari mana kopi ini didapat? Tanya ayah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru lalu menjelaskan bahwa sebelumnya ada tamu keluarga dari Kandangan. Karena tidak ada jamuan apapun, beliau terpaksa meminjam kopi dari tetangga untuk menghormati tamu tersebut. Sang ayah memahami niat baik anaknya untuk memuliakan tamu. Namun, menurut beliau, cara yang ditempuh Abah Guru kurang tepat jika ditinjau dari sisi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kebijaksanaan, sang ayah pun menasihati. Aku tidak mengharamkan berutang. Tetapi dalam berutang itu ada dua kekeliruan. Pertama, seolah-olah menganggap Allah tidak cukup memberi rezeki, dan kedua, seakan-akan orang yang berutang merasa pasti akan hidup panjang. Mendengar nasihat yang begitu dalam maknanya, Abah Guru Sekumpul segera menyadari kekeliruannya dan langsung meminta maaf kepada sang ayah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau Abah Guru Sekumpul, beliau dibesarkan dengan disiplin dan pengawasan ketat dari ayahandanya. Kemanapun beliau pergi dan apapun yang beliau lakukan, selalu berada dalam pantauan sang ayah. Saat masih kecil, Abah Guru sebagaimana anak-anak pada umumnya, senang bermain dan bergaul dengan teman sebaya. Namun, di bawah asuhan sang ayah, ada batasan-batasan tegas yang tidak boleh dilanggar. Dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul diceritakan, suatu ketika Abah Guru diajak seorang teman berjalan-jalan ke Pasar Martapura, yang jaraknya tidak jauh dari desa keraton tempat tinggal beliau. Sesampainya di pasar, temannya mengajak masuk ke bioskop. Ajakan itu langsung ditolak oleh Abah Guru. Temannya terus membujuk, namun kembali ditolak. Hingga akhirnya, dengan sedikit paksaan, Abah Guru terpaksa masuk ke dalam bioskop tersebut. Namun, secara tiba-tiba listrik bioskop padam, sehingga Abah Guru tidak sempat menonton film apapun. Meski demikian, kabar bahwa Abah Guru masuk bioskop tetap sampai ke telinga sang ayah. Setibanya di rumah, Abah Guru dihukum dengan diikat di tiang rumah. Dupa dinyalakan di dekat wajah beliau hingga terasa panas. Saat hukuman itu berlangsung, keadaan alam mendadak berubah, angin berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali majzub,
Memandang bahwa ada keanehan pada perubahan cuaca tersebut, beliau pun meminta agar hukuman itu dihentikan. Sang ayah kemudian menuruti permintaan ibunya. Ketika hukuman dihentikan, cuaca pun seketika kembali normal, dan angin yang semula kencang mendadak reda. Selain berada dalam bimbingan sang ayah, Abah Guru juga mendapat perhatian besar dari Ibunda Hajah Masliyah, Nenek Salbiah, serta pamannya, Syekh Seman Mulia atau Tuan Guru Haji Seman Mulia. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memang menjalani masa kecil yang penuh ujian. Selain himpitan kemiskinan, beliau juga kerap menjadi sasaran perlakuan kasar dari orang-orang yang menyimpan kedengkian. Namun, kesulitan hidup tersebut tidak pernah mematahkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Abah Guru tetap mampu menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Abah Guru pernah mengenang masa itu dengan berkata, saat jam istirahat sekolah beliau pulang ke rumah hanya untuk minum air putih, lalu kembali ke sekolah. Beliau mengaku ingin seperti orang-orang yang duduk makan di warung, namun saat itu memang tidak memiliki uang. Abah Guru lulus dari Pondok Pesantren Darussalam dengan prestasi gemilang. Dalam ijazahnya tertulis nilai Jaid Mumtaz, dengan rata-rata nilai 10. Menurut Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim, penulis buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul, sejak kecil Abah Guru telah menunjukkan kecerdasan luar biasa serta tekad kuat dalam menuntut ilmu, disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap fase kehidupan yang sulit. Abah Guru juga pernah menceritakan bahwa menjelang ulangan, beliau sering bermimpi tentang soal-soal yang akan keluar beserta jawabannya. Hal inilah yang membuat beliau selalu mudah menjawab soal dan meraih nilai sempurna. Prestasi tersebut rupanya memicu rasa iri sebagian teman. Ada yang menuduh beliau memiliki kedekatan khusus dengan wali kelas. Kedengkian itu bahkan pernah berujung pada pengeroyokan terhadap Abah Guru. Namun, Abah Guru tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau memilih memaafkan dan memaklumi kesalahpahaman teman-temannya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Darussalam, Abah Guru Sekumpul diminta oleh para guru senior untuk mengajar di pesantren tersebut. Di antara yang memintanya adalah Guru Tuha Syekh Abdul Qadir Hasan, Guru Anang Syaroni Arif, serta Syekh Salim Maruf Al-Banjari. Permintaan tersebut disampaikan Abah Guru kepada sang ayah. Beliau diizinkan mengajar, dengan satu syarat, tidak mengambil gaji dari pesantren. Amanah itu dijalankan dengan penuh ketaatan. Setiap gaji yang diterima, Abah Guru serahkan kepada santri yang tidak mampu, hingga tak tersisa sedikit pun untuk dirinya. Bahkan beliau menolak disediakan air minum saat mengajar, demi menjaga keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Demikianlah perjalanan panjang hidup Abah Guru Sekumpul, yang ditempa oleh kemiskinan, disiplin, ujian, serta didikan tauhid yang kuat, hingga akhirnya Allah mengangkat beliau menjadi sosok ulama besar yang kemilauannya menerangi jutaan hati. Demikianlah pembahasan kami mengenai para guru dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.